Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya sedang bersama Bang Rizal Ramli, dan kalau bersama Bang Rizal Ramli tidak menanyakan soal kondisi ekonomi dan politik itu kurang seperti sayur tanpa garam. Dan ini menjelang 2021, Sobat era sekalian, kita ingin tahu bagaimana forecast Bang Rizal Ramli terhadap kondisi ekonomi politik tahun 2021 setelah carut marut di 2020. Silakan Bang. Refli, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu. Pengikut YouTuber Refli itu udah lebih dari 1 juta. Namanya subscriber. Padahal baru 9 bulan, hebat. Berarti yang ngikutin banyak sekali di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan bisa berlipat-lipat lagi. Ya, mudah-mudahan 3 juta. Amin, amin. Nah, kalau bicara kita ekonomi tahun 2020, sebelumnya 2018, 2019, ekonomi kita memang sudah melambat. Slow down, ya? Indikator makroekonominya, misalnya neraca perdagangan, transaksi berjalan, primary balance di anggaran, itu merosot bertahap dan pelan-pelan. Ekonomi juga nggak tumbuh lebih dari 5,1%. Nah, begitu terjadi COVID di Wuhan bulan Desember, Indonesia seperti biasa nganggep enteng. Turis dari Cina masih banyak yang masuk, ya. Padahal hari ini misalnya semua orang langsung tutup airportnya. Jepang, Singapura, kita malah sok jago, kita kasih insentif untuk turis asing termasuk dari Cina buat masuk Indonesia. Kita bayar buzzer 720 miliar untuk menutupi bahwa masalah COVID ini nggak ada masalah. Jadi sampai bulan Maret kita kehilangan 3 bulan waktu yang sangat berharga untuk bertindak tegas terhadap masuknya COVID, untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risikonya secara kesehatan maupun ekonomi. Nah, begitu terjadi COVID, masalah ekonomi kita semakin kompleks, ya, semakin merosot, daya beli juga hancur. Lapangan pekerjaan nyaris tidak ada, tapi yang paling penting uang beredar di masyarakat itu berkurang. Dari Januari sampai September hanya 3%, selama September Oktober malah minus, belum pernah terjadi sejak tahun 1998. Artinya apa? Uang yang beredar di masyarakat kesedot untuk membeli surat utang negara, karena utang udah terlalu banyak. Jadi boro-boro di masyarakat ada uang, tambahan uang beredar, malah dikurangi. Inilah yang menjelaskan kenapa daya beli itu anjlok luar biasa. Sehingga hasilnya apa? Ekonomi tahun 2020 itu anjlok, ya. Daya beli segala macam, perusahaan yang bangkrut banyak. Nah, 2021 gimana? Ada kemajuan nggak? Ada kemungkinan bangkit nggak? Nah, ada 2 versi. Versi angin sorga oleh Menteri Keuangan terbalik, bahwa 2021 ini akan balik tinggi 5,5%. Aduh, ampun deh. Sebelum COVID aja nggak pernah 5,5%, cuma 5,1. Ini kok tahun depan COVID masih banyak, udah ngaku klaim 5,5%. Jangan kalau ngibul tuh jangan keterlaluan. Nah, yang kedua adalah daya beli tidak ada perbaikan yang berarti, ya. Pertumbuhan kredit negatif, inflasi aja rendah, nunjukin daya beli kagak ada, ya kan. Ekspor komoditi kita juga terbatas dan sebagainya. Sementara gagal bayar pada perusahaan UKM maupun perusahaan skala besar makin lama makin besar. Lebih dari 60 kasus gagal bayar perusahaan pembiayaan seperti Jiwasraya dan lain-lainnya.
Dan kesimpulannya apa? 2020 ekonomi anjlok, tahun 2021 ekonomi jeblok, makin susah. Ini lebih susah dari tahun 98. Karena tahun 98 waktu rupiah anjlok dari 2.500 per US dollar ke 15.000, penduduk di luar Jawa bersyukur karena mereka tiba-tiba jadi kaya raya, ekspor karet, coklat, sawit, kopra, dari dapat $1 2.500 jadi 6 kalinya 15.000. Mereka kaya raya. Nah, hari ini komoditi tidak ada lagi ekses kapasitas di luar Jawa. Jadi walaupun rupiah melemah, tetap aja rakyat sama-sama susah di dalam sama di luar Jawa. Itulah yang menjelaskan kenapa 70% mahasiswa kita di universitas swasta negeri di luar Jawa dan di Jawa nggak mampu bayar uang kuliah. Nah, kalau masalahnya itu, pertanyaan yang paling penting, bisa nggak kita keluar dari krisis ini? Ada jalannya nggak? Ada, asal kreatif, asal jangan pakai cara-cara lama yang 6 tahun lalu gagal kok membangkitkan ekonomi Indonesia. Contohnya kemarin saya baca Turki, ekonominya dari tadinya anjlok naik 6,4%. Kenapa? Salah satu rumusnya yaitu dia tingkatkan upah minimum 21%, sehingga pekerja golongan menengah bawah punya daya beli, akhirnya sektor retailnya hidup. Nah, apa yang dilakukan Erdogan ini kita pernah lakukan kok zaman Gus Dur tahun 2000, waktu kami masuk sebagai Menko, pertumbuhan ekonomi minus 3%, daya beli hancur. Kita naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, sama pensiunan sebesar 125% dalam 21 bulan. Tinggi sekali itu. Tapi begitu mereka dapat tambahan gaji ini, mereka belanjakan, sektor retailnya hidup. Kemudian kami lakukan restrukturisasi kredit macet usaha tani 26 triliun, sehingga petani juga jadi nyaman, bisa fokus naikin produksi. Harga gabah, floor price gabah kami naikkan, sehingga insentif buat produksi juga lebih bagus. Yang ketiga, kita lakukan restrukturisasi sektor real estate dan KPR yang kebanyakan jadi nasabah BPN, seluruhnya macet. Kami stretch dari pinjaman 6-7 tahun jadi 15 tahun, bunganya kami turunkan dari 60 ke 15%. Akibatnya sektor real estate hidup, ya, kami disebut dewa penyelamat sektor real estate Indonesia, sehingga akibatnya real estate hidup, lapangan pekerja tumbuh dan sebagainya. Kita lakukan restrukturisasi kredit UKM yang macet, yang kategori 5. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ekonomi tadinya kami masuk minus 3%, 21 bulan naik jadi plus 4,5%, 7,5%. Ya, kemiskinan berkurang 1 tahun 5 juta selama Gus Dur, 2 tahun 10 juta. Itu luar biasa loh. Pak Jokowi 6 tahun kuasa, setiap tahun hanya mampu mengurangi kemiskinan kurang dari 1 juta orang. Karena kebijakannya tidak pro rakyat, pro import. Kebijakannya tidak pro yang menengah bawah, pro yang gede-gede doang. Nah, yang lain adalah Gini Index terendah dalam sejarah Indonesia, ya, menjadi 0,3, turun 0,6, ekspor naik 2 kali. Jadi seperti halnya yang kami pernah lakukan pada krisis 97-98 dan apa yang dilakukan Erdogan di Turki, bisa ternyata keluar dari krisis asal fokus membantu daya beli dari golongan menengah bawah. Ya, jangan mau bantu yang gede-gede, nanti mereka bisa nolong dirinya sendiri kok. Ini Bang, ini kan resepnya sederhana, tapi kenapa kok seperti tidak mau dilakukan kalau memang ini menyelamatkan? Bukan sederhana, mereka school of thinkingnya udah dicekokin. Ya kan, harus ikutin rumus-rumus ala Bank Dunia, ya, yang rumusnya sama buat segala masalah dan tidak menyembuhkan penyakit.
malah bikin penyakit lebih susah. Wong ini penyakit negara berkembang kok, ya kan? Misalnya penyakit tropis dikasih obat di negara barat, ya makin sakit bukan makin sembuh. Nah, jadi di samping itu selain masalah ekonomi ini, kalau begini caranya, pakai cara-cara yang gagal ini, yang kuno ini, Indonesia baru akan sembuh 2 tahun lagi. Pertanyaannya, rakyat kita tahan nggak nungguin 2 tahun? Nggak ada pekerjaan, daya beli hancur, ya, kemiskinan dan pengangguran tinggi. Saya yakin nggak tahan, apalagi ada masalah sosial politik, ya, yaitu masalah Islamophobia, yang selalu digede-gedekan bahwa masalah utama Indonesia hari ini karena ada kelompok Islam politik yang sangat agresif dan radikal. Ya, memang ada, tapi jumlahnya kecil. Kalau ada yang betul-betul udah kayak teroris, ya, seperti ISIS, itu Intel, lembaga anti teroris polisi, punya semua filenya, punya semua networknya, punya tabungan siapa yang udah mau ditangkap apa enggak. Jadi kalau ada yang sok-sok terorisan, ya tinggal tangkap doang. Ya, tapi nggak mungkin Indonesia berubah dari negara demokratis republik menjadi negara otoriter seperti yang dikuasai oleh ulama-ulama seperti di Iran. Tapi ada kelompok yang sengaja menggedengkan negara ini. teokrasi, ya. Negara teokrasi. Ya. Ada kelompok-kelompok, ya, yang sengaja membesarkan hantu negara radikal ISIS ini supaya satu, abangan semakin mendukung status quo, nasionalis minoritas ketakutan dukung, dan yang terakhir jadi alat mobilisasi keuangan supaya pada nyumbang sama narasi seolah-olah masalah utama Indonesia Islam politik radikal ini. Masalah kita bukan itu, masalah kita satu kemiskinan, pengangguran, yang ketiga keadilan, ya, keadilan hukum, keadilan sosial, yang keempat kemakmuran, yang kelima pengaruh Cina yang makin besar di Indonesia. Ini masalah Indonesia, tapi dengan sengaja dikembangkan seolah-olah bahaya utama Indonesia hari ini adalah Islam radikal. Sedikit kok itu. Emang tentara mau kita mau ganti jadi negara autokrasi, negara ulama? Ya pasti nggak mau. Saya nggak setuju. Banyak teman-teman saya nggak bakal setuju, ya kan? Tapi kita mau Indonesia lebih makmur, lebih adil. Nah, jadi marilah, karena kalau isu ini yang digedein terus, hantu Islam ini cuma jadi sumber perpecahan, sumber ribut tanpa menyelesaikan masalah. Saya juga minta sama sahabat saya, hopeng saya, ya, Mas Sendro Priyono, udahlah jangan ngegedein masalah ini terus-menerus, udah cukup, kita fokus aja nyelesain masalah, karena kepemimpinan hari ini tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi dan krisis sosial yang ada. Jangan lagi ditambah sama konflik dan masalah-masalah yang tidak perlu. Terima kasih. Ya, Sobat Era sekalian, luar biasa. Tadi saya sengaja mendiamkan, karena kalau Bang Rizal yang ngomong, ya kita harus dengarkan omongannya yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Bersiap-siap untuk keadaan yang paling buruk sekalipun, ya, the worst scenario. Tapi yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.